Ikannya mantap guys. Kolam terpal memang seringkali dipilih oleh para petani ikan untuk dijadikan sebagai alternatif utama dalam pembudidayaan ikan. Terutama jika petani tersebut membudidayakan ikan lele dan juga nila. Pasalnya, petani memilih kolam terpal lantaran beberapa alasan yang signifikan. Mulai dari harga kolamnya yang murah dan juga tidak membutuhkan lahan yang lebar. Ditambah lagi, proses panen yang dilakukan oleh para petani dibuat mudah hanya dengan mengangkat terpalnya itu sendiri. Penasaran gak sih? Yuk, langsung saja kita pelajari sama-sama. Budidaya ikan nila merah kolam terpal menguntungkan. Alokasi biaya atau modal. Di mana sistem pembudidayaan ikan nila dengan menggunakan sistem terbaru ini membuat banyak orang mendapatkan keuntungan berlimpah, bahkan sampai berkali-kali lipat. Dengan menggunakan sistem kolam terpal, kalian bisa mengirit keuangan yang dipakai untuk proses pembudidayaan. Jadi sangat cocok jika sistem ini digunakan sebagai mereka yang masih pemula. Karena dengan demikian kerugian yang mereka pikirkan tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan menggunakan sistem lainnya atau kolam lain. Betul kan? Di Indonesia sudah tidak diragukan lagi jika banyak masyarakat yang mengenal dengan ikan yang satu ini. Ya, ikan ini adalah ikan nila. Ikan yang bisa dikategorikan ikan dengan harga yang murah. Meskipun dibilang murah, ikan nila menjadi salah satu sumber protein yang banyak digemari masyarakat karena rasanya yang nikmat. Saat ini sudah ramai diperbincangkan masalah inovasi budidaya ikan yang cukup terkenal, yaitu ikan nila kolam terpal tanpa aerator. Untuk pembuatan kolam terpal ukuran 15 meter kubik hanya menghabiskan kurang lebih 2 juta dan pompa air 500.000 saja. Sedangkan biaya operasional untuk benih 500 ekor pakan 20,5 kg dan antibiotik dan melasanya 3 liter. Serta kebutuhan listriknya sekitar 3,9 juta. Sangat menguntungkan kan sahabat? Bagi kalian pecinta ikan nila, bisa coba budidaya ikan dengan sistem bioflok ini ya. Biaya yang dikeluarkan sangat ringan, sedangkan laba yang dihasilkan cukup lumayan besar. Coba yuk guys, kelihatannya cukup mudah dan juga tidak memerlukan modal yang cukup banyak untuk bisa memulai dalam budidaya ikan yang satu ini. Cukup diperlukan ketelitian dan juga mematuhi persyaratan yang ada. Pembuatan kolam terpal. Yang diharapkan masyarakat dengan menerapkan sistem bioflok ini adalah penggunaan pakan lebih efisien, produktivitas tinggi, hemat air, dan juga ramah lingkungan. Salah satu ikan yang dipilih untuk sistem ini yaitu ikan nila, karena nila mempunyai daya toleransi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan dan merupakan ikan pemakan fitoplankton, zooplankton, dan detritus. Kolam yang harus digunakan oleh sistem bioflok di sini adalah kolam yang menggunakan terpal namun tanpa aerator. Tidak membutuhkan lahan lebar untuk mendapatkan kolam terpal ini. Cukup dengan lahan sempit dan minimnya air, kita bisa juga membuatnya. Tahap pertama, buat kolam terpal. Membuat kolam terpal bisa dilakukan di tempat mana saja. Namun sebelum itu kita harus memastikan sebagai berikut. Pertimbangan teknis membuat kolam terpal untuk ikan nila. Dalam hal ini kita harus memperhatikan terlebih dahulu sumber air yang ada di sekitar kolam itu. Agar lebih bagus kita sebaiknya menggunakan air sungai untuk kolam terpal karena mengandung mikroba yang sangat baik untuk konsumsi ikan nila. Ketinggian lokasi juga sangat berkesinambungan khusus dalam suhu kolam nantinya. Budidaya kolam terpal ini akan berjalan dengan baik jika memiliki ketinggian air yang tepat, yakni sekitar 0-500 meter di atas permukaan air laut.
Tidak hanya itu, ukuran kolam juga berpengaruh dalam usaha ini. Untuk benih ikan nila biasanya tinggi kolam sekitar 60 cm. Namun, untuk pembesaran ikan kita harus menggunakan kolam dengan ketinggian 100 sampai 150 cm. Dalam proses peletakan kolam di dasar tanah, kalian harus mencari area yang datar atau didatarkan melalui pengurukan. Pembuatan kolam terpal ini tidak boleh menggunakan bahan yang tajam yang sangat berisiko merusak terpal, sehingga mengakibatkan kolam ikan menjadi bocor dan rusak. Budidaya ikan nila merah ini harus memperhatikan air limbah juga ya guys. Jika kita menggunakan kolam terpal ini di tempat yang padat penduduk, maka kita perhatikan air limbah dari kolam tersebut agar tidak mengganggu warga sekitarnya. Solusinya yaitu dengan membuat saluran pembuangan permanen dengan menggabungkan pipa kolam terpal dengan sungai di sekitarnya. Tahap pengisian air kolam. Pengisian air kolam tidak dilakukan sembarangan ya sahabat. Agar hasil panen memuaskan, sahabat juga harus mengukur kedalaman dan pH dalam air. Untuk ikan nila, kedalaman biasanya berkisar 100-150 cm dengan pH 7 atau 8. Air yang digunakan dalam kolam harus benar-benar bersih dan jernih atau bebas dari patogen. Tahapan siapkan bibit atau benih ikan nila merah. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyiapkan bibit ikan yang akan dibudidaya. Salah satu cara untuk mendapatkan bibit yang bagus adalah dengan meneliti gerak gesitnya ikan saat berenang. Jika ikan itu gesit dan responsif, maka ikan tersebut dikategorikan ikan sehat. Tidak hanya itu saja, kalian harus memperhatikan anggota tubuh ikan harus lengkap. Tahapan perawatan ikan nila merah. Perawatan kolam dan ikan memang sangat penting. Hal ini harus dilakukan secara disiplin. Fungsi sistem perawatan ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan ikan dan mencegah penyakit. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Selain pembersihan kolam dan alat-alat, maka pemberian pakan juga harus diperhatikan. Berilah pakan yang berkualitas dari segi protein dan kandungan nutrisi yang sesuai. Sebaiknya pakan diberikan dalam 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Tahap pengecekan. Tahapan evaluasi atau kontrol adalah langkah yang harus dilakukan dalam budidaya. Langkah ini harus dilakukan setiap hari untuk memantau pertumbuhan ikan nila, kualitas air, dan kualitas bioflok yang digunakan. Tidak hanya itu, kalian juga harus mengevaluasi alat dan kolam ikan. Jangan sampai ada kerusakan karena bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan. Tahap panen ikan nila merah. Seperti yang diakui oleh Ketua Kelompok Budidaya Ikan Indra Makmur Sukabumi, Samsul Bahari, mengatakan bahwa dalam pemeliharaan selama 3 bulan, produksi ikan nila yang diperoleh sekitar 270 kg dengan ukuran panen 200 kg per ekornya. Bila harga nila 20.000 per ekor, maka bisa meraup keuntungan kotor sekitar 7 juta per siklus kolamnya. Untuk keuntungan bersih dalam per kolam bisa meraup 3 juta per siklus. Jika per bulan, maka bisa mencapai 28 juta rupiah. Yuk, silahkan ikuti teknik dan juga sistem yang sudah Mimin paparkan di atas ya.